Go yard. I got so much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Brian, selaku dosen Big Data dan Data Analistik. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Analisis Knowledge Management menggunakan model Big Data di media sosial UMKM. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri masing-masing. A few moments later. Nah, langsung saja di sini ada daftar isi yang berisi latar belakang, teori dan kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, latar belakang. Alasan penulis mau mengangkat topik ini terkait knowledge management dalam big data ialah karena perkembangan teknologi membuat semakin besar dan kompleks, sehingga organisasi perlu cara efektif untuk mengelolanya. Big data juga berperan penting dalam mendukung knowledge management dengan mengubah data mentah menjadi data atau informasi yang akurat, sehingga bisa keduanya berguna bagi digital pada saat ini. Manfaat itu juga untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam kinerja organisasi yang membuat daya saing UMKM semakin meningkat dan banyaknya inovasi-inovasi baru. Yang pertama, teori yaitu Social Capital Theory SCT, yaitu menjelaskan nilai yang diperoleh dari jaringan sosial seperti model EM yang terdiri dari TikTok, media sosial, terus situs web. Yang kedua, teknologi eksistensi model, di mana berperan penting untuk mengembangkan UMKM berbasis knowledge management untuk mencapai krusial dalam pengelolaan pengetahuan dan penguasaan pengetahuan di UMKM. Yang ketiga, teori offline not before atau TPB, yaitu pencapaian dalam kinerja yang bisa meningkatkan knowledge management dalam UMKM. Yang keempat, resource advantage theory, yaitu menganalisis bagaimana data bisa terjadi dan bisa menjadi pelaksana yang terbaik dalam inovasi UMKM. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bagian pustaka. Yang pertama ada 3 kinerja organisasi UMKM. Yang pertama ada efisiensi, yaitu kemampuan mencapai output yang efektif, menghemat uang, dan meningkatkan nilai tambah dan mengurangi waktu. Yang kedua ada fleksibilitas, yaitu kemampuan sistem mengatasi perubahan lingkungan. Yang ketiga ada daya tanggap atau responsiveness, yaitu kemampuan merespons kebutuhan pelanggan secara tepat waktu dan akurat serta melibatkan pelanggan. Yang kedua ada arus media sosial, yaitu berbasis internet Web 2.0, memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten. Yang kedua itu arus media sosial itu memiliki berbagai bentuk berupa majalah, forum, blog, microblogging, wiki, dan podcast, video, dan lain-lain. Contohnya pilihan populer untuk promosi bisnis karena komunikasi multi pihak dan biaya. Yang ketiga ada knowledge management yang memiliki 2 jenis pengetahuan lahir dalam beragam. Yang pertama ada tacit knowledge, yaitu pengetahuan dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman yang didokumentasikan dan
mudah dipahami orang, dan pengalaman. Yang kedua ada explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang didokumentasikan dan mudah dipahami orang lain. Selanjutnya ada knowledge management melalui media sosial. Media sosial memfasilitasi transfer informasi, mendukung prinsip knowledge management yang sukses. Yang kedua ada UMKM untuk beradaptasi dan memasarkan produk lebih mudah. Selanjutnya ada UMKM berbasis knowledge management, yaitu UMKM mempunyai pentingnya knowledge management untuk inovasi dan produktivitas. Yang selanjutnya UMKM berbasis knowledge management ini memiliki kendala investasi jangka panjang. Lalu struktur organisasi UMKM yang sederhana dan budaya yang natural mempermudah implementasi knowledge management. Selanjutnya ada perspektif MSDM berbasis knowledge management, yaitu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan dari SDM harus dikelola menjadi knowledge perusahaan. Selanjutnya pengelolaan knowledge yang efektif melalui MSDM mengonversi tacit knowledge menjadi explicit knowledge untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu kajian pustaka atau literatur library dan literatur review. Selanjutnya ada pendekatan menggunakan kualitatif yang dimana melibatkan penelitian yang terdahulu untuk memperjelas makna, cara pandang, teori, dan hubungan antar konsep. Lalu untuk fokus kajian yaitu peranan media sosial dalam warga meningkatkan kinerja UMKM ditinjau dari perspektif MSDM berbasis knowledge management dengan pendekatan big data SMES yang disebut UMKM. Data ini juga termasuk data sekunder yang dimana data ini sudah ada dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh peneliti dan tersedia untuk digunakan kembali peneliti lain dalam penelitiannya. Ada jumlah pengguna media sosial di Indonesia. Kita bisa lihat dari diagram tersebut, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Berdasarkan data di atas tentang jumlah pengguna media sosial di Indonesia, dari grafik tersebut dapat diinterpretasikan tertinggi pada bulan Januari tahun 2022. Penggunaan media sosial di Indonesia itu sebanyak 191 orang. Terus untuk pengguna media sosial terendah pada bulan Januari tahun 2014 sebanyak 62 orang dalam range waktu di tahun 2014 hingga 2022. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari kelompok kami bahwa penggunaan internet terus meningkat di berbagai negara dan menegaskan pentingnya pengelolaan pengetahuan yang baik dan meningkatkan kinerja UMKM. Sehingga media sosial dalam konteks manajemen memiliki hubungan sinergis dan pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Media sosial juga sebagai infrastruktur teknologi yang beragam dan berkembang sehingga mendukung dan mengubah cara pandang orang dalam berkomunikasi dan berkolaborasi yang pada gilirannya mempengaruhi manajemen pengetahuan organisasi, sehingga model sistematis yang dihasilkan dari penelitian ini memberikan panduan praktis bagi manajemen dan pelaku bisnis, sehingga UMKM untuk mengelola, mengembangkan, dan menangkap pengetahuan di pasar yang lebih ditargetkan. Transformasi IT di UMKM juga di era new normal sangat penting untuk ditindak keberlanjutan dalam usaha dan pertumbuhan UMKM di masa depan. Sekian dari presentasi kami.
Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.